Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik dan sehat. Urapilah kami jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah Tuhan selalu menyertai. Bacaan diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Demikian sabda Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Liao Jingwen adalah seorang gadis berusia 22 tahun dari negara Cina yang memiliki semangat tinggi dan menyukai tantangan. Setelah lulus dari bangku kuliah, ia berencana akan berkeliling kota di Cina bersama dengan teman-temannya. Selama 2 minggu lamanya, ia merencanakan pergi bersama teman-temannya hendak melewati gunung dan bukit hanya dengan mengendarai sepeda. Dengan semangat, Liao Jingwen mempelajari ratusan tips untuk mengembara dengan sepeda selama berhari-hari. Namun, orang tua Liao Jingwen merasa rencana tersebut tidaklah aman bagi putrinya, sehingga mereka membujuk putrinya agar membatalkan perjalanan tersebut. Liao Jingwen dengan tegas menolak saran kedua orang tuanya. Kemudian ia berusaha meyakinkan ayahnya bahwa ia mampu melewati setiap tantangan yang akan dia hadapi di dalam perjalanan. Demi menghormati keputusan Jingwen, akhirnya sang ayah pun mengizinkannya. Namun, tanpa sepengetahuan Jingwen, sang ayah membuntutinya dari kejauhan. Hal ini ia lakukan hanya untuk memastikan keberadaan anaknya akan baik-baik saja. Selama dalam perjalanan, melewati gunung dan bukit, tidaklah mudah. Jingwen harus melewati rute-rute perjalanan yang cukup berat. Hal ini sempat membuatnya merasa menyesal. Bahkan Jingwen sempat tidak sadarkan diri. Namun, keadaan ini dibiarkan oleh sang ayah agar Jingwen mandiri dan dapat mengatasi masalahnya sendiri. Setelah kembali ke rumah, sang ayah akhirnya mengakui bahwa selama perjalanan ia telah mengikuti Jingwen dari kejauhan. Hal ini membuat Jingwen merasa terharu dengan apa yang diperbuat oleh ayahnya. Karena dari kejauhan sang ayah tetap memantau keberadaan anaknya. Saudara yang terkasih, dalam menghadapi persoalan hidup ini, kita akan diperhadapkan oleh berbagai keputusan. Dan dalam setiap keputusan yang diambil, tentu ada resiko yang harus kita tanggung. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi yang sulit dengan tujuan mendewasakan iman kita. Meskipun demikian, Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Ketika kita harus melewati gunung dan bukit persoalan hidup ini, ketahuilah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan di saat kita menghadapi terjalnya kehidupan ini, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan hidup, janganlah merasa takut ataupun ragu, sebab tangan pemeliharaan Tuhan akan selalu menjaga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Ajarilah kami untuk lebih lagi mengandalkan Engkau saat melalui persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, biarlah semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkatilah mereka yang sakit. Kiranya Tuhan menolong menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.